Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan, terlebih khusus kesehatan dan kekuatan. Untuk mempersingkat waktu, pada siang hari ini saya perwakilan dari kelompok 6 akan membawakan presentasi di hari ini, yaitu keunikan kemampuan dari agen infeksi. Kami kelompok 6, yang pertama Alta Lariska Sanangi, yang kedua Ella Sriningsi, yang ketiga Desmini Lating, keempat Muisna Pokendi, kelima Nirvana Maskairani, yang keenam Rastin Vidikstaro. Pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit, bukan disebabkan oleh faktor fisik seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Penyakit infeksi atau infectious disease yang juga dikenal sebagai communicable disease atau transmissible disease adalah penyakit yang nyata secara klinik, yaitu tanda-tanda dan atau gejala-gejala medis karakteristik penyakit yang terjadi akibat dari infeksi, keberadaan dan pertumbuhan agen biologi patogenik pada organisme host individu. Selanjutnya ada jenis-jenis penyakit infeksi. Yang pertama TBC. Tuberkulosis adalah suatu infeksi menular dan menahun dan bisa berakibat fatal yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, atau Mycobacterium africanum. Awalnya infeksi kuman dalam wujud droplet nuklei terhirup masuk saluran nafas dan menuju paru-paru. Di paru-paru mereka akan bertemu makrofag, jaringan, dan neutrofil sebagai garis pertahanan pertama. Yang kedua, HIV/AIDS, acquired immunodeficiency syndrome atau acquired immunodeficiency syndrome disingkat AIDS, adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya atau HIV dan lain-lain. Pada awal infeksi HIV tidak segera menyebabkan kematian dari sel yang diinfeksinya, tetapi terlebih dahulu mengalami replikasi pengadaan sehingga ada kesempatan untuk berkembang dalam tubuh penderita tersebut. Yang lambat laun akan menghabiskan atau merusak sampai jumlah tertentu dari sel limfosit T4. Yang ketiga, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara. Sebagai gambaran patofisiologi utamanya PPOK adalah penyakit paru kronik yang ditandai oleh hambatan aliran udara di saluran nafas yang bersifat progresif, non-reversible atau reversible parsial. Selanjutnya diare. Diare adalah buang air besar, defekasi, dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair atau setengah padat. Kandungan air tinja lebih banyak dari biasa, lebih dari 200 gram atau 200 ml per 24 jam. Diare akut adalah diare yang awalnya mendadak dan berlangsung singkat dalam beberapa jam atau hari. Diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 5 hari. Diare kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 5 hari namun tidak terus-menerus dan dapat disertai penyakit lain. Selanjutnya, malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium
yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles degan. Gambaran penyakit berupa demam yang sering periodik, anemia, pembesaran limpa, dan berbagai kumpulan gejala. Oleh karena pengaruhnya pada beberapa organ misalnya otak, hati, dan ginjal, terjadinya infeksi oleh parasit Plasmodium ke dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama secara alami melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit malaria. Yang kedua induksi, yaitu jika stadium aseksual dalam eritrosit masuk ke dalam darah manusia, misalnya melalui transfuse darah, suntikan, atau pada bayi yang baru lahir melalui plasenta ibu yang terinfeksi atau kongenital. Selanjutnya tetanus. Tetanus adalah penyakit yang mengenai sistem saraf yang disebabkan oleh tetanospasmin, yaitu neurotoksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Penyakit tetanus terjadi karena adanya luka pada tubuh seperti luka tertusuk paku, pecahan kaca, atau kaleng. Luka yang kotor dan pada bayi dapat melalui tali pusat. Yang terakhir ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Secara definisi ISPA berarti timbulnya infeksi di saluran nafas yang bersifat akut atau awitan mendadak yang disebabkan masuknya mikroorganisme atau virus, bakteri, parasit, jamur. Secara anatomis, penyakit ini disebabkan ISPA bagian atas dan ISPA bagian bawah. Penyebaran infeksi pada ISPA dapat melalui jalan hematogen, limfogen, perkontinuitatum, dan udara nafas. Selanjutnya, kesimpulan. Penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteri, atau parasit, bukan disebabkan faktor fisik seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organis. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi kami di hari ini. Saya ucapkan terima kasih.